bercerita ke kita apa? Suami saya meninggal 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kami sebenarnya baik-baik saja. Tapi kami ada masalah dalam rumah tangga. Ceritanya berawal keputusan saya untuk menikah dan saya tidak direstui oleh kedua orang tua saya. Oke, sebentar. Artinya masalahnya adalah masalah ibu dengan keluarganya ibu, bukan dengan suami pada saat itu? Iya. Iya. Karena waktu itu saya dijodohkan dengan orang yang saya tidak mencintainya. Dan ayah saya menginginkan saya menikah dengan dia karena berharap masa depan saya pasti. Kemudian waktu itu yang dijodohkan saya itu datang menemui keluarga saya untuk menentukan tanggal pernikahan. Saya menolak. Ayah saya tidak memarahi saya, kemudian menampar saya. Dan saya kemudian kabur dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Nak David. Mari, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Nak David. Apa kabarnya, Nak David? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat? Sehat juga. Ya. Nah, sebentar ya. Bu, ini ada tamu, Bu. Siapa, Pak? Ini loh, Nak David. Oh, Nak David. David, Bu. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bu, gagah ya. Iya ya. Tumbuh Besar besar lagi. Udah lama besar lagi. Iya, tambah gantung. Oh ya, Miftah. Ya, kenapa sih? Ini ada tamu loh. Tolong ambilkan air minum ya. Baik ya. David, Miftah, anak bapak yang dulu kecil. Oh iya, Pak. Sekarang ini udah gadis. Udah bisa untuk berkeluarga ya, Pak? Masalah. Nah, sini dulu. Miftah. Ini Nanda, David. Miftah. Kenapa sih kamu? Ini Nanda ini, David. Masih oke. David. Ini loh, Nak. Saudara jauh dari ayah kamu. Ini David akan berjodoh dengan kamu. Minta nggak mau dijodohkan sama Mas David. Minta. Minta nggak mau nikah sama Mas David. Kamu ini harus berbakti pada orang tua. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Dia ganteng, tampan, kaya lagi. Ibu, ayah, Mifta nggak mau dinikahkan sama Mas David. Pokoknya Mifta nggak mau. Mifta nggak mau nikah sama Jangan Mas David. bikin Mifta nggak marah mau. ayah ya. Mita, tunggu. Nggak mau, Ibu. Mifta nggak mau, ayah. Jangan jodohkan Mifta sama David. Kamu jangan memalukan Nak David ya. Bapak nih malu. Pokoknya Mifta nggak mau. Mira, Mifta, ayah nggak denger ya kalau Mifta nggak mau dinikahkan sama David. Ayah, jangan cara kayak gitu dong, Pak. lawan orang tua ya. Udah, Nak. Menurut apa kata Bapak nggak mau, Mifta nggak mau. Mifta nggak mau. Pokoknya Mifta nggak mau nikah sama Mas David. Lepasin, lepasin. Mita. Maaf Nak David, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Duduk. Sebentar ya, nanti biar ibunya yang merayu, ya.
dalam pandangan Islam nih seputar perjodohan orang tua, Ya. orang tua kepada anaknya gitu. Boleh nggak sih orang tua memaksakan dalam tanda kutip anaknya harus menikah dengan siapa gitu, sementara anaknya mungkin tidak cinta atau tidak suka gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, in ja'akum man tardawna dinakum wa khuluquhu, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Kalau ada seseorang datang kepada engkau melamar anakmu lah, kira-kira begitu, dan orang ini ukuran agamanya udah bagus, wa khuluquhu, dan akhlaknya bagus. Jadi ukurannya itu adalah agama dan akhlak. Segerakan nikahlah orang ini dengan putrimu. Nah, seseorang orang tua itu seyogyanya kalau memilihkan jodoh kepada putrinya atau anaknya, ukurannya adalah agama dan akhlak. Lalu pertanyaannya Mas Farid adalah bagaimana kalau orang tua memaksa? Kan begini nih, kalau yakin orang tua itu bahwa calon menantunya ini adalah orang yang ukuran agamanya bagus dan akhlaknya bagus, maka boleh menurut ulama, silahkan. Berdasarkan fazawwajuhu, maka segera nikahkan. Begitu. Nah, nanti adalah perdebatannya ulama itu namanya wali mujbir. Wali mujbir, wali, seorang wali yang boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuan. Karena apa? Ukurannya udah jelas. Nah, ini yang penting bagi kita sekarang ini, ukuran adalah agama dan akhlak. Tetapi kalau orang tua ketika ingin mendapatkan jodoh bagi putrinya atau anaknya, tidak jelas agama dan akhlaknya, ya jangan maksain. Lalu kalau misalnya nggak dia langsung dipaksakan menikah, misalnya gimana sih hukumnya di Islam itu? Apakah boleh sih orang tua tanpa misalnya ridho anak gitu misalnya? Persetujuan anak. Nggak usah pokoknya, apakah mau atau enggak, pokoknya dia nikahkan saja. Secara hukum sih boleh, asal dia masih perawan. Tetapi kan kita di Islam itu tidak hanya mengedepankan boleh atau enggak boleh, halal atau haram, tetapi baik apa enggak, pantas apa enggak. Misalnya gini loh, kita udah lihat calon menantu itu orang baik, agamanya baik, ditanya dulu sama putrinya, kira-kira bagaimana nih? Ada sebuah dialog antara orang tua sama anak. Kenapa? Penting, yang akan menjalani kehidupan itu adalah anak. Jangan sampai nanti kedepannya nggak tahu kehidupan berikutnya kan rusak gara-gara apa? Sebuah paksaan. Tetapi kalau sudah dijamin agamanya, ini penting, agama itu ke depan. Kalau misalnya, naudzubillah, di tengah perjalanan sebuah pernikahan ini misalnya tidak harmonis, timbul masalah-masalah. Kalau seorang suami memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, maka tidak akan menyakiti dan menyia-nyiakan. Seandainya nggak cocok pun, seandainya pisah, naudzubillah min dzalik, akan dengan cara yang baik. Tetapi lihat kalau nggak ada ukuran agama, karena dipaksakan, sang putri pun juga misalnya terpaksa menerima gitu. Ketika ada masalah, nggak tahu aturan agama, pasti akan timbul berantakan di mana-mana. Itu Mas Farid.